Ini ada edaran dari Wali Kota Medan yang menertibkan para pedagang ini. Ada juga indikasi yang melihat bahwa penertiban pedagang daging babi yang ada di Medan ini tidak sepenuhnya karena masalah teknis, misalnya penataan dan lain-lain, tapi karena dipengaruhi oleh tekanan ormas. Nah, mohon pencerahan Bapak tentang ini. Iya, jadi beberapa hari ini juga viral ya video seorang Muslim Medan. Ya, itu keren banget, itu orang punya video. Saya simpan videonya. Muslim Medan itu dia bilang, ya biarkanlah, kan mereka jual daging babi buat mereka. Buat mereka itu kan halal. Mereka menghalalkan itu gitu loh. Ya kalau kita anggap saja itu tantangan, kan mereka bukan jual untuk kita. Apa salahnya di Indonesia ini kan bukan cuma kita. Janganlah, ini orang Muslim nih, janganlah kita menghambat orang cari nafkah. Dari situ pendapatan mereka. Sudah anggap aja itu ketantangan kita di bulan puasa. Waduh, saya lihat ini orang Muslim, saya langsung buru-buru download supaya kalau saya bikin di video orang tanya mana videonya, saya ada videonya. Keren itu. Anak Medan Muslim loh. Jadi sudahlah, biarkan mereka jual. Kan mereka tidak paksa kita, kecuali mereka jual daging babi di muka masjid. Nah, itu masalah, itu tidak boleh tuh. Jangan, kecuali mereka sudah terang-terangan sengaja, misalnya orang ada tarawih atau apa, mereka siram minyak babi. Nah, itu aduh, itu tidak boleh tuh. Itu kita harus, itu juga Kristen pun pasti kita marah juga, tidak boleh begitu. Sudah tahu kawan-kawan kita mengharamkan itu, kau pakailah garis batas. Ini garis minyak. Oh, tidak bisa begitu. Jadi orang tidak bisa lewat. Begitu. Menurut saya ini, kalau cara-cara begitu ya, saya pikir tidak perlu ada demo. Tetapi karena tidak ada yang model begitu, tapi normal-normal saja, tapi diprotes. Dan mungkin berita terakhir saya lihat, Wali Kota Medan sudah mencabut itu surat edaran, kelihatannya. Kan desakan massa luar biasa tuh. Aduh, memang pengaruh babi ini, pemakan daging babi ini beda responnya. Tapi asik, tetap enak. Tidak ada rusuh apa-apa, itu keren sih. Jadi buat saudara-saudara saya, betul, daging babi halal. Buat kita halal loh. Halal, karena Efesus 2 ayat 15 itu, dengan matinya sebagai manusia, Tuhan telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya. Yang dimaksud dengan hukum Taurat dengan segala ketentuan di situ bukan moral law, tapi ceremonial law dan civil law. Ada hukum pemerintahan di mana kalau ada orang berzina dirajam dengan batu, ada penyesat dirajam dengan batu sampai mati. Nah, itu tidak diberlakukan. Atau ceremonial law di mana hukum tata cara, salah satunya adalah tentang haram halal, soal makan minum. Nah, itu dibatalkan. Jadi zaman dulu memang haram, daging babi haram. Ini bagi Kristen loh ya. Tapi kalau zaman sekarang mah halal. Begitu. Dan yang haram itu kalau ikut Alkitab di Imamat 11 dan beberapa data lain, yang haram itu bukan cuma babi sebenarnya, unta itu haram. Ya. Lalu apa lagi? Lele itu haram, udang, cumi, kelinci itu halal, haram. Jadi lucu kalau ada orang yang mau pakai Taurat, ya, misalnya dia katakanlah Kristen misalnya, dia pakai Taurat, dia mengharamkan babi misalnya, tapi dia jual pecel lele, ya sama aja bohong. Atau dia makan sate kelinci, sama aja bohong. Kalau mau haram, haram total. Ya, jangan setengah-setengah, jangan cuma babi doang. Tapi bersyukur di dalam Kristen, itu semua sudah dibatalkan. Ya. Dan yang berikut, respon saya yang berikut, saya lihat semangat demo babi ini, saya bayangkan itu kalau semangat beritakan Injil gitu lah. Saya melihat orang demi daging babi demi lapak. Karena kalau urus daging babi, maka dalam kasus yang di Medan itu tentu tidak salah. Saya juga pikir perlu ada demo demi pemerintah juga lihat bahwa di bangsa ini ada orang lain, bukan cuma kelompok tertentu atau kelompok mayoritas. Gitu. Baik juga. Tapi maksud saya berpikir tentang Injil. Andai kata saudara-saudaraku yang berdemo seputaran kasus daging babi di Medan ini,
dan kelihatannya mayoritas mungkin Kristen yang demo itu, waduh itu kalau dibuat dalam satu misi pekabaran Injil terobosan ya, menyuarakan Kristus, saya pikir luar biasa. Ya, shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Dan itu dia Bapak Ibu Saudari, bagaimana tadi respon atau tanggapan dari seorang hamba Tuhan, yaitu Pak Pendeta Mel Atok, mengenai viralnya ya daging babi di Kota Medan. Ya, ini sangat luar biasa memang Bapak Ibu Saudari. Sebenarnya ini sudah hampir selesai ya, tetapi ya karena hari Selasa yang lalu ada aksi damai yang dilakukan oleh saudara kita dari dari suku Melayu ya, dari organisasi Islam juga seperti begitu teman-temannya. Akhirnya ini kembali memanas Bapak Ibu Saudara-saudari ya, karena mereka mengatakan bahwa kami mendukung surat edaran dari Wali Kota Medan. Saya nggak ngerti ya kenapa orang-orang yang seperti ini masih mempunyai cara berpikir yang seperti itu. Padahal sudah dijelaskan gitu loh ya, bahwa mereka yang datang melakukan aksi damai di tanggal 26 Februari itu, mereka tidak membawa-bawa nama agama. Mereka hanya meminta agar surat edaran wali kota dicabut segera, karena ini merugikan mereka gitu ya. Karena ditutup lapak mereka, maka tidak adalah ya pendapatan mereka. Jadi mereka berharap sebelum ditutup ya, kalau memang mau ditata seperti begitu ya, Pak Wali Kota Medan atau pemerintah Kota Medan sudah menyediakan kian tempat mereka untuk berjualan, dan tentu nanti tempat berjualan itu ada banyak ya konsumen tentunya yang halal untuk memakan daging babi. Nah, kalau misalnya nanti tempat mereka itu diberikan di salah satu lokasi yang memang sulit untuk dijangkau oleh orang-orang yang bukan Islam, bukan Muslim, Bapak Ibu Saudari, maka ya mereka mengalami kerugian, ya kan? Maka itu sebabnya sebenarnya dalam hal ini ya jelas saja seperti apa yang disampaikan oleh seorang pemuda Muslim yang dari Kota Medan juga ya, bahwa sebenarnya kita nggak perlu mencari masalah akan hal ini dan harus ditutup itu yang namanya tempat penjualan daging babi. Nggak perlu, karena bagaimanapun juga mereka-mereka yang berjualan daging babi ini, mereka itu tidak berjualan di depan masjid ya kan, atau mungkin di depan rumah kalian sebagai seorang yang muslim. Nggak ada gitu ya. Mereka itu ya berjualan di rumah mereka masing-masing. Ya, saya tidak lihat ya ada yang mereka itu berjualan di trotoar ya. Kalau nggak salah sih memang ada, saya lihat ada satu ya. Nah, saya pikir juga kalau yang begini memang harus ditata Bapak Ibu Saudari, tapi tidak semua. Jadi artinya kalau misalnya mungkin waktu itu hanya beberapa, 1-2 saja ya, seharusnya janganlah dibuat semacam ultimatum kepada Pak Wali Kota Medan. Ya, disampaikan dengan baik-baik sama Pak Wali Kota Medan ya kan, sehingga dari pemerintah kota pun mungkin lewat Pamong Praja bisa menertibkan dan menyampaikan kepada mereka yang memang berjualan di atas trotoar. Karena bagaimanapun juga bahwa trotoar itu fungsinya adalah untuk pejalan kaki seperti begitu. Jadi siapapun ya kan yang berjualan, yang berdagang di atas trotoar, baik itu penjualan daging babi atau daging-daging lainnya, memang nggak boleh seperti begitu. Nah, sebenarnya ini yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi ya inilah persoalan daging babi, dan saya pikir apa yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu Saudara-saudari agar semuanya ini boleh terselesaikan lah. Ini bukan masalah agama sebenarnya, ini bukan masalah suku, ras, dan bahasa, tetapi bagaimana kebijakan yang memang diambil oleh seorang wali kota itu tidak boleh merugikan salah satu pihak dan hanya menguntungkan salah satu pihak juga. Tapi tentu kebijakannya itu harus bermanfaat positif bagi semua warga yang ada di Kota Medan. Bapak Ibu, bagaimana kira-kira? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Selamat siang, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.